Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai Islam di India. Dengan saya sendiri, Dinda Davina Widita Putri. Saya Dewi Setiawati. Saya Faralda Faryadora. Simak video berikut ini. Islam di India. Kedatangan awal Islam pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Awal penyebaran melalui jalur perdagangan disertai dengan invasi Muhammad bin Qasim ke Sind. Kita telah mengetahui bahwa Islam lahir di Arab. Sebenarnya jauh sebelum lahirnya Islam, orang-orang Arab sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang-orang India. Selain dalam hal perdagangan, banyak dari orang-orang India yang berkasta Sudra melarikan diri ke Arab untuk mencari perlindungan. Selama puluhan tahun, mereka sering mengalami diskriminasi karena adanya sistem kasta. Mengingat kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah di India. Selain itu, perdagangan antar Arab dan India tetap berlangsung. Hanya saja, orang-orang Arab seringkali menjadi korban perampokan di wilayah Sind, yang kala itu menjadi kekuasaan kerajaan Brahmin di India. Puncaknya, pada abad ke-7, perampokan kembali terjadi, dan justru membuat Khalifah Bani Umayyah Al-Walid geram. Akhirnya, ia pun mengirim pasukan pimpinan Muhammad bin Qasim ke wilayah Sind. Peperangan pun terjadi, dan kekuasaan dinasti Brahmin di wilayah Sind hancur. Menariknya, alih-alih mendirikan kerajaan, Muhammad bin Qasim justru menyebarkan Islam di wilayah Sind. Bahkan, lambat laun, ia membangun berbagai tempat peribadatan muslim di sana. Sejak itulah Islam mulai masuk ke India. Dan sejak itu pula wilayah Sind dikenal sebagai Babul Islam, atau pintu masuknya Islam di India. Kedatangan Islam di India diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Hal ini cukup beralasan karena Islam tidak mengenal kasta sebagaimana sistem keyakinan mereka sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, para penakluk Islam mulai menaklukkan India sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Ada peran ulama dalam pendidikan dan dakwah, pendidikan agama. Ulama memainkan peran penting dalam mendirikan madrasah dan institusi pendidikan Islam di India. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga bahasa Arab, Persia, dan lokal seperti Urdu, Punjabi, dan Bengali. Melalui pendidikan ini, masyarakat mulai mengenal teks-teks Arab dan Persia serta memahami ajaran Islam lebih dalam. Yang kedua, melalui penulisan karya ilmiah. Banyak ulama yang menulis karya-karya ilmiah dalam bahasa lokal untuk memudahkan masyarakat terhadap ajaran Islam, interaksi sosial dan budaya. Sufi dan ulama tidak hanya fokus pada dakwah agama, tetapi juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka seringkali menjadi mediator antar komunitas Muslim dan Hindu, membantu menyelesaikan konflik sosial serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Pengaruh Kesultanan Delhi. Selama lebih dari 3 abad pemerintahan Kesultanan Delhi, Sufi dan ulama memainkan peran kunci dalam membentuk wajah Islam di India. Mereka menjadi penasihat bagi penguasa Muslim dan membantu memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut melalui pendidikan, dakwah, serta interaksi kebudayaan. Kesultanan Delhi terdiri dari 5 dinasti yang berkuasa. Yang pertama itu ada dinasti Mamluk, yang didirikan oleh Qutb al-Din Aibak. Yang kedua ada dinasti Khalji, didirikan oleh Jalal al-Din Firuz Khalji. Yang ketiga ada dinasti Tughlaq, didirikan oleh Ghiyasuddin Tughlaq. Yang keempat ada dinasti Sayyid, didirikan oleh Genghis Khan. Yang kelima ada dinasti Lodi, yang didirikan oleh Balu Lodi. Dan kesultanan dan kerajaan Islam di India. Pertama itu ada kerajaan Bahmani, didirikan oleh Alauddin bin Bahman Shah. Yang kedua itu ada Kesultanan Malwa, didirikan oleh Dilawar Kalguri. Yang ketiga itu ada Kesultanan Gujarat, didirikan oleh Zafar Khan. Yang keempat ada Kesultanan Bengal, didirikan oleh Samsuddin Ilyas Shah. Dan yang kelima ada Kesultanan Deccan. Kesultanan Deccan terbentuk setelah runtuhnya kerajaan Bahmani, mencakup Apanagar, Bijapur, Golkonda, Bidar, dan Berar. Masing-masing kesultanan berperan penting dalam penyebaran Islam dan budaya wilayah Deccan. Ahmadnagar dikenal karena benteng Daulatabad, Bijapur dengan Golkumbas, dan Golkonda sebagai pusat perdagangan berlian dunia. Meskipun kuat, kesultanan ini akhirnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Mughal pada abad ke-17. Kekaisaran Mughal merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah India. Didirikan oleh Babur, keturunan langsung dari Timur Leng dan Genghis Khan. Kekaisaran Mughal memerintah sebagian besar India selama lebih dari 3 abad. Selama periode ini, Mughal tidak hanya menciptakan kemajuan politik dan militer, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam seni, arsitektur, dan budaya Islam di anak benua India. Periode kolonial di India tahun 1857 hingga 1947 Masehi. Keruntuhan Kekaisaran Mughal. Kekaisaran Mughal yang pernah menjadi kekuatan besar di India mulai melemah pada abad ke-18 akibat masalah internal dan tekanan dari kekuatan luar, termasuk kolonialisme Eropa Inggris. Melalui perusahaan Hindia Timur, mulai mengonsolidasikan kekuasaannya di India pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, yang memungkinkan Inggris untuk memperkuat pengaruhnya di India.
India. Pada tahun 1857, pemberontakan India yang juga dikenal sebagai pemberontakan Sepoy atau Perang Kemerdekaan India pertama yang menandai akhir resmi kekuasaan Mughal. Pemberontakan ini dimulai pada 10 Mei 1857 dimarut oleh para Sepoy tentara pribumi yang merasa tertekan oleh kebijakan diskriminatif dan penodaan agama yang dilakukan oleh perusahaan Hindia Timur Britania. Setelah pemberontakan ini gagal, kekuasaan Mughal resmi berakhir dengan diasingkannya Kaisar Bahadur Shah Zafar, yaitu kaisar terakhir Mughal. Peran Muslim di periode kolonial. Komunitas Muslim di India berperan penting selama masa kolonial, baik dalam perlawanan terhadap Inggris maupun dalam gerakan reformasi. Salah satu tokoh terpenting adalah Sheikh Ahmad Khan yang mendirikan gerakan Aligarh. Gerakan ini bertujuan untuk memodernisasi komunitas Muslim melalui pendidikan, mendirikan sekolah dan universitas yang menggabungkan ilmu pengetahuan Barat dengan nilai-nilai Islam. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintahan kolonial Inggris dan menghindari konfrontasi langsung serta memperjuangkan hak-hak Muslim di tengah perubahan sosial yang terjadi. Pembagian India tahun 1947. Setelah Perang Dunia II, semakin besar tekanan untuk mengakhiri kekuasaan kolonial Inggris di India. Namun, ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim juga meningkat. Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah memperjuangkan pembentukan negara terpisah untuk Muslim yang kemudian menjadi Pakistan. Pada tahun 1947, India dibagi menjadi dua negara, yaitu India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Muslim. Pembagian India dan Pakistan pada tahun 1947 adalah titik balik dalam sejarah Asia Selatan. Setelah lebih dari 2 abad di bawah kekuasaan kolonial Inggris, permintaan kemerdekaan memicu pembagian dramatis. Partisi tersebut didorong oleh ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim yang semakin memburuk, serta keinginan untuk menciptakan negara berdasarkan identitas agama. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan lahir sebagai rumah bagi sebagian besar penduduk Muslim India, sementara India tetap menjadi negara mayoritas Hindu. Pembagian ini tidak hanya meninggalkan jutaan orang menjadi pengungsi, tapi juga memicu kekerasan massal dan perpecahan sosial yang merusak hingga hari ini. Konsekuensi pembagian India dan Pakistan masih terasa dengan ketegangan perbatasan dan masalah Kashmir yang belum terselesaikan. Meskipun telah berlalu lebih dari 70 tahun, pembagian India dan Pakistan tetap menjadi bagian penting dari sejarah modern Asia Selatan, menyoroti kompleksitas identitas politik dan agama dalam proses kemerdekaan. Pasca kemerdekaan pada tahun 1947, populasi Muslim di India. Setelah pembagian India, banyak Muslim yang berimigrasi ke Pakistan. Namun, jumlah Muslim yang tinggal di India tetap signifikan. Hingga kini, India menjadi rumah bagi lebih dari 200 juta Muslim, menjadikannya salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Muslim tersebar di berbagai negara bagian seperti Uttar Pradesh, Bihar, Bengal Barat, dan Kerala, serta di kota-kota besar seperti Delhi, Hyderabad, dan Mumbai. Kebudayaan dan identitas. Muslim di India memiliki warisan budaya yang kaya, yang diwariskan dari zaman dinasti Mughal dan periode sebelumnya. Mereka terus berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, sastra, dan arsitektur. Beberapa simbol kebudayaan India yang terkenal seperti Taj Mahal adalah peninggalan dari peradaban Islam di India. Dalam bidang sastra dan film, kontribusi tokoh-tokoh Muslim sangat besar, terutama dalam industri Bollywood. Sastrawan, penyair, aktor, musisi, dan seniman Muslim turut membentuk landscape budaya India modern. Selain itu, identitas Muslim di India sangat beragam, mencerminkan berbagai aliran dalam Islam, bahasa, dan tradisi lokal yang berbeda di berbagai daerah. Sementara mayoritas Muslim India menganut Sunni, ada juga komunitas Syiah, Ahmadiyah, dan Barawi yang memperkaya keragaman internal komunitas Muslim di India. Tantangan dan keberagaman. Meskipun menjadi bagian integral dari masyarakat India, Muslim menghadapi sejumlah tantangan baik dalam hal politik, sosial, maupun agama. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan komunal dan kekerasan antar agama, yang kadang-kadang mencuat dalam bentuk kerusuhan komunal. Contoh terkenal adalah kerusuhan Gujarat 2002, di mana kekerasan besar terjadi antara komunitas Hindu dan Muslim. Muslim di India terus mempertahankan warisan budaya yang kaya, berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tradisi pernikahan mereka, misalnya, mencerminkan akulturasi antara budaya Muslim dan budaya India yang lebih luas. Meskipun terdapat perbedaan dalam praktik keagamaan dan sosial, banyak elemen budaya seperti bahasa Urdu dan festival menunjukkan integrasi yang dalam. Secara sosial dan ekonomi, banyak Muslim menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan perumahan, serta menghadapi berbagai tantangan termasuk ketegangan sosial akibat politik identitas. Meskipun mereka merupakan kelompok minoritas terbesar di negara tersebut, seringkali mereka merasa terpinggirkan dalam konteks dominasi Hindu. Kelompok-kelompok nasionalis Hindu terkadang memandang Islam sebagai ancaman terhadap identitas nasional di India, yang memperburuk situasi bagi komunitas Muslim. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah India maupun organisasi non-pemerintah untuk memperbaiki kondisi minoritas Muslim. Ada juga perdebatan politik yang sensitif mengenai hukum personal Islam yang terkait dengan
dengan isu-isu seperti pernikahan, perceraian, dan warisan yang diatur oleh syariat. Namun, meskipun tantangan tersebut ada, Muslim India tetap bagian integral dari keberagaman budaya negara ini. Mereka berperan aktif dalam berbagai bidang dan terus memperjuangkan hak serta identitas mereka dalam masyarakat yang multikultural. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan, Muslim India tetap mempertahankan identitas mereka yang kaya dan beragam, serta terus memainkan peran penting dalam membentuk keberagaman dan dinamika sosial politik India di masa kini.